warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Zahra Dwi Permana dengan NPM 1707102007 dari Sosiologi 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang kita pelajari di mata kuliah pengembangan diri. Nah, dalam mata kuliah pengembangan diri, kita belajar untuk menjadi seorang trainer yang ideal. Adapun kegiatan training itu adalah kegiatan dalam memberikan learning experience atau mendesain pengalaman belajar untuk membangun knowledge, skill, dan juga attitude. Sehingga di dalam kegiatan training ini memiliki 3 kata kunci. Yang pertama adalah improving knowledge, yang kedua adalah development skill, dan yang ketiga adalah changing attitude. Nah, dalam mata kuliah pengembangan diri, kita terfokus kepada pelatihan andragogi, di mana pelatihan ini diberikan kepada orang dewasa yang berusia 15 tahun ke atas. Sehingga sebelum kita melakukan pelatihan andragogi, kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik orang dewasa. Karakteristik orang dewasa itu diantaranya adalah yang pertama, orang dewasa itu pasti memiliki pengalaman, entah itu pengalaman hidup, pengalaman kerja, ataupun pengalaman sekolah. Sehingga dari pengalaman tersebut, dimungkinkan sekali untuk setiap orang itu memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa sepakat untuk tidak sepakat. Kita jangan memaksakan kehendak kita memiliki pendapat atau pandangan yang sama, karena dari pengalaman yang berbeda itu pasti memunculkan pandangan yang berbeda-beda pula. Lalu karakteristik orang dewasa yang kedua adalah orang dewasa itu belajar untuk masa kininya, berbeda dengan anak kecil yang belajar untuk masa depannya. Sehingga kita harus telusuri terlebih dahulu apa sih yang memang benar-benar dibutuhkan oleh orang dewasa ketika melakukan pelatihan. Khususnya itu kepada peserta, apa yang peserta benar-benar butuhkan dalam kegiatan pelatihan, agar pelatihan yang kita berikan itu sesuai dengan tujuan dari para peserta mengikuti training. Karakteristik orang dewasa selanjutnya adalah orang dewasa itu lebih sulit untuk konsentrasi, karena mereka itu cenderung banyak pikiran dan juga banyak tanggung jawab yang besar, sehingga hal tersebut membuat mereka sulit untuk fokus, sehingga dibutuhkan metode dan materi yang sesuai dengan para trainee agar mereka bisa fokus menjalankan trainingnya. Nah, karakteristik orang dewasa selanjutnya dan yang terakhir adalah orang dewasa itu cenderung self-directed atau tidak suka diatur. Sehingga kita harus selalu melibatkan mereka dalam kegiatan training, misalnya dalam pembuatan kontrak belajar. Jadi mereka merasa bahwa kontrak belajar tersebut dibuat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Informasi selanjutnya yang sangat-sangat penting adalah peran-peran dari seorang trainer. Jadi seorang trainer itu memiliki 4 peran. Yang pertama itu adalah peran sebagai narasumber, di mana peran seorang trainer sebagai narasumber ini adalah mereka harus memberikan informasi penting atau prioritas untuk meningkatkan kompetensi para peserta training. Nah, sebagai contoh, dalam kegiatan TMO ini diberikan informasi-informasi mengenai bagaimana cara menjadi pemimpin yang ideal. Lalu peran trainer yang selanjutnya adalah sebagai motivator, di mana peran ini berfokus pada changing attitude. Trainer sebagai motivator ini mendorong para peserta training untuk merubah sikapnya, menjadi lebih semangat, lebih optimis, lebih percaya diri, dan lain sebagainya. Contohnya dapat kita lihat dalam kegiatan TMO, di mana kegiatan ini memberikan kesempatan untuk peserta dapat mengutarakan pendapatnya dan memberikan kesempatan peserta untuk menjadi pemimpin, sehingga dari hal tersebut dapat mendorong para peserta untuk menjadi lebih percaya diri, mengasah public speaking, dan lain sebagainya. Peran seorang trainer selanjutnya menjadi seorang dinamisator, di mana dalam peran ini, trainer harus memperhatikan progres dari setiap para peserta. Contohnya dalam kegiatan TMO, seorang trainer yang menjadi dinamisator selalu mengapresiasi para peserta dan memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk tampil. Tentunya dengan hal tersebut membuat para peserta merasa dihargai keberadaannya. Peran yang terakhir ini merupakan peran yang paling penting dalam seorang trainer, yaitu
berperan menjadi fasilitator, di mana fasilitator ini memastikan kegiatan training dapat berjalan dengan baik, dimulai dari pra-event, event, dan juga pas-event. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan oleh seorang trainer adalah menguasai 3M, yaitu materi, metode, dan juga media. Seorang trainer wajib menguasai ketiga hal tersebut untuk menjalankan training yang baik dan juga sesuai dengan tujuan diadakannya training tersebut. Adapun metodologi dalam pelatihan andragogi bisa kita singkat menjadi REM to FAME. Yang pertama itu resensi atau mengulang kembali materi yang telah disampaikan. Hal ini penting untuk dilakukan agar trainer tahu sudah sejauh mana peserta memahami materi yang sudah disampaikan. Lalu selanjutnya ada appropriateness, di mana hal ini merupakan kesesuaian antara materi dengan kebutuhan para peserta training. Jadi, materi yang kita berikan itu benar-benar yang dibutuhkan oleh para peserta. Lalu selanjutnya ada motivasi, di mana kegiatan ini memberikan motivasi dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lalu selanjutnya ada primacy, di mana kegiatan ini menguraikan poin-poin penting yang akan disampaikan dengan tujuan menarik perhatian para peserta. Selanjutnya ada angka 2, di mana 2 ini berarti two-way communication atau komunikasi dua arah, di mana kegiatan ini berupa interaksi yang aktif antara peserta dan juga trainer. Lalu metodologi pelatihan andragogi selanjutnya adalah feedback, di mana feedback ini merupakan penguatan materi dengan umpan balik sesuai kinerja para peserta. Nah, yang selanjutnya ada active learning, di mana dalam kegiatan ini mengajak para peserta untuk dapat belajar lebih giat dan aktif berpartisipasi dalam proses pelatihan dengan melakukan tanya jawab. Nah, selanjutnya ada multiple learning, di mana dalam kegiatan belajar ini trainer dapat mengkombinasikan gaya belajar dari para peserta. Jadi, kita bisa memanfaatkan seluruh panca indera kita dalam kegiatan belajar. Dengan baik, ya. Tidak ada yang salah, no mistake, ya. Tampil kompak, ceria, keren, ya. Terakhir ada exercise, di mana menambah latihan atau mempelajari materi dengan mengulang materi yang diajarkan menggunakan cara yang berbeda. Terlebih apabila kita akan melaksanakan atau mengadakan sebuah pelatihan, kita tentunya harus mengetahui metode, materi, dan media apa saja Tetapi perlu diingat, sebelum kita memberdayakan orang lain, kita menjadi seorang trainer, tentunya kita harus berdaya dulu diri kita sendiri. Kita harus meningkatkan kapabilitas kita harus meningkatkan kompetensi kita, agar kita bisa membagi pengalaman dan ilmu kita kepada para peserta dalam kegiatan training. Karena dalam training itu, akan lebih masuk materi yang kita sampaikan kepada para peserta apabila kita telah mengalaminya hal tersebut. Jadi kita membagikan atau share pengalaman kita dengan para peserta agar kita memberikan contoh kasus nyata gitu mengenai hal-hal apa saja yang akan kita beri kepada para peserta. Selain itu, sebagai seorang trainer juga kita harus mampu memblending their experience gitu dari peserta yang memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan latar belakang yang berbeda-beda. Kita harus mampu menyatukan mereka dalam satu kesatuan gitu, bisa melalui diskusi atau sharing pengalaman dan lain sebagainya agar mereka dapat bersatu dan memiliki ikatan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, dari penjelasan-penjelasan
kita harus mengetahui metode apa yang tetapi mungkin setelah ini saya akan menayangkan recap kegiatan training manajemen organisasi. Dari video tersebut, kita akan bisa menggambarkan bagaimana seharusnya kita melakukan pelatihan dalam kondisi realnya di lapangan. Sekarang cobalah dua-duanya berdiri bersama. Mungkin saya lebih banyak meredung dan kayak mengenal diri sendiri juga gitu kan. Capek, lelah, atau hal sebagainya itu adalah sifat manusiawi. Berarti kita harus selalu berpikir positive thinking. Saya yakin dan saya juga percaya teman-teman yang hari ini hadir pada kegiatan Tempo adalah orang-orang yang peduli dan dengan orang-orang yang berpengaruh di organisasi. Sebagai penutup, saya akan memberikan quotes yang menarik dari Pak Heri Wibowo, yaitu antusiasme dan sikap terbaik kita hari ini akan mengantarkan kita ke tempat terbaik di masa depan. Sehingga teruslah berantusias dan bersemangat dalam melakukan pembelajaran, agar kita dapat memiliki masa depan yang cerah. Lanjutkan perjuangan.